لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Kisah-kisah para sahabat dan kisah-kisah para ulama bagaimana dalam memperjuangkan agama Islam sehingga Islam masuk ke dalam hati kita. Dan ketahuilah itu bukan cuma-cuma ada sekian ratus ribu nyawa sahabat, ada sekian triliun dana dari Siti Khadijah yang dihabiskan oleh Rasulullah, ada sekian anak-anak yatim yang ikut wafat dan perempuan-perempuan yang ikut wafat dan jadi janda, sehingga kita semua bisa mendapatkan iman di dalam hati kita. Maka selalulah bersyukur kepada Allah karena Allah telah menanamkan iman di dalam hati kita lewat para sahabat yang telah memperjuangkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di lembah Abi Thalib. Kemarin sudah kita ikuti ketika sekelompok umat Islam sampai ke Habasyah diterima dengan baik oleh Raja Habasyi, walaupun ketika itu dia belum masuk Islam dan akhirnya masuk Islam. Maka orang-orang Mekah mengirim sekelompok utusan untuk mengatakan kepada Raja Habasyah bahwa ada sekelompok kaum kami yang melarikan diri kemudian berada di Habasyah, mau kita ambil kembali. Kalian cerita bohong, segala macam cerita bohong, tapi akhirnya tidak dianggap berita itu oleh Raja Najasyi. Untuk mencocokkan berita bohong yang dibawa oleh orang-orang kafir Mekah kepada Raja Najasyi, kemudian Raja Najasyi memanggil salah satu sahabat yang berada di Habasyah minta perlindungan. Lalu Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu maju ke depan dan berkata, "Wahai Raja Najasyi, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah. Kami tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dahulu kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, merampok, dan memutuskan kekeluargaan. Yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul yang nasab, kejujuran, sifat amanah, dan kesucian kehidupan beliau. Kami semua mengenalnya dan orang Makkah pun mengenalnya. Beliau mengajak kami menyembah Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan melarang kami menyembah berhala. Beliau menyuruh kami berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Beliau menyuruh kami berkata jujur, bersifat amanah, dan menjaga hubungan sanak keluarga. Beliau juga menyuruh berbuat baik kepada tetangga, mendirikan sholat, berpuasa, dan bersedekah. Beliau mengajarkan kami akhlak yang terpuji, melarang kami berzina, berdusta, memakan harta anak yatim, menuduh orang lain, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya." Nah, disinilah kalau hati belum dibuka oleh Allah, sesuatu yang sudah jelas baik, tapi hati tidak mampu melihat kebaikan. Apa sebabnya? Tertutup kebencian. Apa sebabnya? Tertutup hasud. Dan itu akan berlaku terus, tidak hanya pada Abu Jahal, Abu Lahab, pada siapapun, termasuk orang Islam sendiri. Terkadang memusuhi tetangganya, temannya sendiri, padahal dia juga tidak pernah dirugikan,
Karena apa? Ada hasud di dalam hatinya, ada kebencian di dalam hatinya. Beliau mengajarkan kami Al-Quran yang sangat mulia, dan kami beriman terhadapnya serta mengamalkan segala firman-firman Allah. Karena hal ini kaum kerabat kami memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai penyiksaan. Maka keadaan memaksa kami untuk datang mohon perlindungan kepada Tuan Raja Habasyi. Itu pun atas perintah Nabi kami. Raja Najasyi bertanya lagi, sekarang perdengarkan kepadaku sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh nabimu itu. Maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu membaca sebagian ayat-ayat permulaan surat Maryam. Bacaannya membuat raja dan para pendeta yang banyak hadir di situ menangis, sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian raja berkata, demi Tuhan, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bersumber dari nur yang sama. Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir Quraisy yang ingin membawa kembali para sahabat yang hijrah ke Habasyah, dengan berkata, aku tidak dapat menyerahkan mereka kepada kalian. Para utusan itu merasa kecewa dan terhina sehingga mereka berembuk kembali. Salah seorang di antara mereka berkata, besok aku akan mengatur sesuatu sehingga raja akan menumpas mereka. Namun teman-temannya tidak menyetujui usulannya. Mereka berkata, meskipun mereka telah menjadi muslim, mereka tetap kaum kerabat kita. Tetapi orang yang mengusulkan itu tetap bersikeras untuk merekayasa. Pada hari kedua, utusan-utusan kaum Quraisy kembali menghadap Raja Najasyi dan berkata, orang-orang Islam itu tidak sopan terhadap Isa, yaitu tidak mengakui Isa sebagai anak Allah. Raja pun kembali memanggil kaum muslimin. Para sahabat bercerita, pada hari kedua kami dipanggil lagi dan hal itu membuat kami bertambah cemas. Meskipun demikian kami tetap menghadap sang raja. Raja bertanya, bagaimanakah Nabi Isa menurut kalian? Para sahabat menjawab, Nabi Isa alaihissalam menurut kami adalah sebagaimana firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi kami, bahwa Nabi Isa alaihissalam hanya hamba Allah, Nabi Allah, ruh yang diciptakan oleh Allah, dan kalimahnya yang Allah SWT memasukkan ke dalam diri Maryam, perawan yang masih suci. Raja Najasyi berkata, Nabi Isa pun tidak pernah berkata mengenai dirinya selain itu. Para pendeta ketika itu saling berbisik tanda tidak setuju. Raja berkata kepada para pendeta, katakanlah apa yang ingin kalian katakan. Aku tidak akan mendengar perkataan kalian, karena perkataan orang-orang Islam itulah yang benar sesuai dalam Injil. Raja Najasyi pun mengembalikan semua hadiah yang sudah diberikan kepada kaum Quraisy. Kemudian berkata kepada kaum muslimin, tinggallah di sini dengan aman. Orang-orang yang menyakiti kalian akan didenda. Selanjutnya ia mengumumkan, barang siapa menyakiti kaum muslimin yang berada di Habasyah akan didenda. Keterangan ini dari kitab Khamis. Dengan demikian kaum muslimin semakin dimuliakan di negeri tersebut, sedangkan utusan orang-orang musyrik terpaksa kembali ke Makkah dengan hina. Orang-orang kafir Makkah pun bertambah marah. Bersama dengan itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, sehingga menambah kekesalan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak berhubungan dengan kaum muslimin dan bagaimana sinar Islam menjadi padam. Tapi Allah berkehendak untuk menyempurnakannya. Akhirnya para tokoh kafir Mekah mengadakan perundingan untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan.
Akan tetapi tidaklah mudah membunuh beliau karena kabilah baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Bani Hashim adalah kabilah yang sangat besar dan kaum yang sangat terhormat. Biarpun sebagian besar belum masuk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika baginda Nabi Muhammad SAW dibunuh. Dalam pertemuan itu diputuskan kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Muttalib yang merupakan pendukung utama Bani Hashim. Orang-orang dilarang bertemu dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib atau sebaliknya. Juga tidak boleh berjualan, berbicara, dan hubungan dengan mereka. Bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka. Begitu juga sebaliknya Bani Hashim dan Bani Muttalib dilarang ke rumah kabilah-kabilah yang lain. Keputusan ini akan terus berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak menyerahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Keputusan ini tidak cukup dengan kata-kata, mereka pun membuat keputusan tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 dari kenabian. Keputusan tertulis itu selanjutnya digantung di dalam Ka'bah agar semua orang menghormati dan berusaha mematuhinya. Akibat keputusan tersebut selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muttalib terboikot dalam sebuah lembah di antara 2 buah gunung. Masya Allah, di embargo bahasa sekarang. Tiada seorang pun yang dapat menemui mereka dan mereka tidak dapat menemui siapapun. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Mekah dan dari pedagang yang datang dari luar Mekah. Jika ada seseorang dari mereka keluar dari daerah itu, ia akan disiksa. Jika ada yang menyampaikan suatu keperluan kepada mereka, maka akan mendapat reaksi keras dari kaum-kaum kafir Quraisy. Hanya sedikit perbekalan yang ada pada mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan kelaparan dan penderitaan, sehingga kaum wanita dan anak-anak menangis, menjerit kelaparan. Bagi para tokoh, penderitaan anak-anak itu lebih menyakitkan daripada kelaparan dan penderitaan diri mereka sendiri. Setelah 3 tahun berlalu pemboikotan, dengan pertolongan Allah SWT, lembaran-lembaran pemboikotan tersebut dimakan rayap dan penderitaan pun berakhir. Selama masa boikot itu penderitaan yang dialami mereka sangat berat, namun para sahabat tetap teguh berpegang pada agama Islam, bahkan terus menyebarkannya. Pernahkah kita tidak makan dalam memperjuangkan agama ini? Pernahkah kita tidak punya uang? Allah selalu menyukupi kita. Dan ketahuilah kemakmuran kita, kesuksesan kita, lancarnya rezeki kita itu dulu dipondasi dengan jasad-jasad para sahabat yang gugur ketika perang, dengan kepedulian para sahabat. Faedah: penderitaan dan kesusahan yang demikian berat telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika menganggap mereka sebagai teladan, dan kita mengaku sebagai pengikut mereka, kita memimpikan kemajuan seperti mereka. Coba kita menganggap beliau-beliau sahabat adalah teladan, kepingin bagaimana daerah kita, desa kita bisa seperti pada masa sahabat. Namun coba renungkan dan pikirkan berapa besar pengorbanan para sahabat anhum, sedangkan kita apa yang sudah kita lakukan demi agama. Coba sedekah saja pakai ngitung. Kalau tidak ada ijolnya yang lebih besar ya nanti dulu. Mau ke masjid saja sudah dianggap kerugian. Mau sholat saja harus dihitung waktunya. Sementara kita kerja sehari-hari kuat menjalankannya. Kita terkadang jalan-jalan, bahasa anak sekarang camping, goes itu apa? Nyepeda. Masya Allah. Dari sini sampai Muria, dari sini sampai
alun-alun pakai sepeda ontel. Lu 10 meter masjid kok tidak kedatangan, tuh ada apa sebetulnya kita ini? Kita kelencer ke Surabaya, kita kelencer ke bahkan kadang keluar Pulau Jawa, tapi 20 meter kok tidak bisa ke masjid. Ini ada apa sebetulnya kita ini? Sesungguhnya kesuksesan itu senantiasa diperoleh mulai usaha dan kesungguh-sungguhan. Kita ingin hidup senang dan damai tanpa agama. Kita mencari dunia seperti orang-orang kafir, tapi kita menginginkan kemajuan Islam, memimpikan kemakmuran Islam. Mana mungkin itu bisa terjadi? Masya Allah. Sampai seperti itulah para sahabat, sehingga Islam masuk di dalam hati kita. Ternyata pengorbanan sahabat sangat luar biasa. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi contoh, menginspirasi kepada kita semua sebagai dorongan yang kuat untuk bagaimana kita menjalankan agama ini dengan sungguh-sungguh, karena hal itu tidak akan pernah teraih selama kita masih merasa wegah, masih merasa ada beban di dalam memperjuangkan agama. Maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi fil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma